ibadah sekolah minggu online Gereja Kristus Sarua Permai. Yeay, ketemu lagi sama Kak Ayu, Kak Ferdi, dan minggu ini Kak Ayu ditemenin sama Kak sekolah minggu yang baru nih adik-adik. Halo, nama aku Kak Evelyn dan di sebelah aku ada Kak Anes. Yeay, salam kenal Kak Evelyn. Semoga adik-adik sekolah minggu juga bisa tetap bersukacita dan bersemangat nih dengan adanya Kak Evelyn. Nah, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini adik-adik. Kita mau angkat pujian apa Kak Evelyn? Hari ini harinya Tuhan. Bersatu dalam doa, angkat tangannya, matanya, doakan dipimpin oleh Kak Ayu. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati tiap-tiap anakku ini, kiranya kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan yang disampaikan oleh anak-anak sekolah minggu. Berkati kami semua ya Tuhan, Kau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kayu tahu nggak? Kita ini pasar Kristus loh Kayu. Betul banget tuh Kak Evelyn. Anak-anak Tuhan itu di dunia ini diutus sebagai laskar Kristus, karena kita diutus ke dunia ini untuk memberitakan firman Tuhan dan jadi berkat untuk sesama kita Kak. Iya, betul banget. Nah sekarang mari kita angkat pujian Saya Laskar Kristus. Baik yang baik maupun yang buruk. Jadi adik-adik harus selalu menjaga perbuatan adik-adik ya. Oleh sebab itu mari kita angkat lagu pujian Mata Tuhan Melihat. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea
Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis sangat taat akan perintah Tuhan, yaitu membaptis Tuhan Yesus. Kita akan membuat kreativitas tentang komitmen kita di tahun 2021. Adik-adik dapat membuat satu komitmen untuk misalnya ya, taat sama Tuhan, taat sama orang tua, dan lain sebagainya. Adik-adik bisa buat kreatifnya sekreativitas mungkin, seperti yang contoh di layar adik-adik ini. Dan jangan lupa untuk mempostingkannya, lalu kemudian mengirimkannya ke guru-guru sekolah minggu kita. Itu sekarang kita ingin mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat lagu pujian Aku Berubah.